Saya Francisca, bisa dipanggil Ansi. Tapi kalau di senter sering dipanggil Ibu YTP. Untuk sekarang saya mengabdi di Sumba Timur dan sudah berjalan selama 6 bulan. Bagaimana kita beradaptasi dengan guru-guru lokal. Tujuannya, visinya berbeda dengan kita. Di sana kan untuk mendidik anak-anak masih dengan sistem kekerasan. Sementara kita dari hati ke hati. Nah, di situ kita kadang bergumul. Bisa tidak ajaran saya ini berdampak, sedangkan guru lokal lebih banyak waktu bersama mereka. Anak-anak itu biasanya jalan kaki. Tempat saya cerita-cerita, kadang jam 5 ada yang sudah berangkat. Ada yang rumahnya sudah jauh 5-6 kilo nih. Tapi bukan di pinggir jalan itu, mereka harus melewati bukit ke sananya lagi gitu. Yang lumayan jauh, jadi mereka lewat bukit, terus jalan di jalan umum itu kan. Jadi benar-benar lelah mereka. Kalau untuk feeding sekali seminggu dan menunya adalah makanan berapi nasi sayur ayam, nasi sayur telur, dan nasi goreng telur. Biasanya kita kasih makan setelah mereka mau pulang sekolah. Saya berpikir kalau kita kasih makan ketika pulang sekolah, kayak tidak ada manfaatnya, itu hanya untuk mengisi perut mereka, siapkan tenaga pulang gitu kan. Saya mencoba minta orang tua untuk masak lebih cepat, sehingga jam istirahat itu sudah dikasih makan. Sehingga setelah makan mereka bisa masuk untuk belajar lagi. Dan setelah diterapkan berdampak sih mereka semangat belajar. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program Feeding and Learning bagi anak-anak di Lain DH Sumba Timur. Bersama kita membantu anak-anak di pedalaman Indonesia untuk menggapai impian mereka. Helping people live a better life. Pada awal tahun 2020, virus corona mulai masuk ke Indonesia. Awalnya, Jakarta dan sekitarnya menjadi titik epicentrum virus corona. Pemerintah pun mengambil tindakan untuk melaksanakan pembatasan sosial berskala besar. Di daerah pedalaman pun juga terkena imbas dari kebijakan tersebut. Meski lokasi mereka yang terpencil, pemerintah setempat pun menerapkan kebijakan yang sama untuk tidak mengadakan kegiatan sekolah, perkantoran, dan kegiatan yang tidak mendesak. Anak-anak kembali sulit untuk mendapatkan pendidikan, namun Tangan Pengharapan tetap memberikan pendidikan kepada mereka yang sudah jauh tertinggal, dengan mengutus setiap guru untuk tetap mengajar anak-anak yang datang bergantian ke tiap rumah anak didik. Anak-anak tetap diberikan tugas yang bisa mereka kerjakan meski tidak di sekolah. Meski perjalanan yang jauh harus ditempuh oleh guru Tangan Pengharapan, namun semangat dan rasa sayang terhadap murid-murid membuat mereka tetap datang bergantian ke setiap rumah. Halo beloved people, selamat pagi, kami dari FLC Hilimbuasi, Nia Selatan. Nah, hari ini kita akan mengajar ke rumah anak-anak. Kita akan mengajar ke desa Hilinduria. Nah, di sana kita akan mengajar yang namanya Desi Gulo. Inilah sungai yang akan anak-anak lewati setiap mereka berjalan ke sekolah. Ini karena semalam lagi hujan, makanya airnya besar. Ketika hujan berturut-turut, sungai akan lebih besar dari ini. Jadi anak-anak tidak dapat datang ke sekolah karena sungainya besar. Oke, ini perjalanan ke desa Hilinduria ya. Hilinduria. Tinggal sedikit lagi kita akan sampai ke rumah Desi Gulo. Kita sudah sampai di rumah anak-anak yang namanya Desi Gulo. Nah,
Inilah rumahnya dan kita akan mengajar di sini. Sangat menguras tenaga ya untuk datang ke rumah anak-anak. Kita sudah mandi keringat. Untuk perkampungan Hilinduria, anak yang tidak bisa baca itu hanya tinggal 2 orang lagi, satu kelas 1 SD dan kelas 4 SD. Orang tua sangat bersyukur anaknya bisa tetap mendapat pendidikan meski harus berada di rumah. Semua kegiatan ini bisa tetap berlangsung karena ada para partners dan donators yang tetap konsisten membantu dan mendukung perkembangan pendidikan anak yang ada di FLC Hilimbuasi, Nias Selatan. Helping people live a better life. Daily Devotion akan tayang setiap hari Senin hingga Jumat, jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Johannes Kristianus. Saksikan tayangan Journey Tangan Pengharapan setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Pelayanan doa dan konseling. Atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui nomor WA 0811 977 7745 atau email impactcommunity.id@gmail.com. Ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan pukul 18 waktu Indonesia Barat dan hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Setiap ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise positif by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Yayasan Tangan Pengharapan atau QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Salam damai sejahtera bagi kita semua, apa kabar? Senang sekali kami bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Sebelum kita memulai ibadah, saya ingin kita semua menyaksikan update dari video peduli sesama, penyaluran bantuan yang Anda salurkan melalui Yayasan Tangan Pengharapan. Mari kita saksikan bersama. Terima kasih kepada para donatur. Berkat kepedulian Anda, Peduli Sesama Tangan Pengharapan bisa menyalurkan bantuan sampai di minggu ke-28 ini. 450 makanan siap saji, 1037 paket sembako, dan 45 bantuan dana tunai telah disalurkan pada minggu ini. Ya, saya dulu kerja. Sekarang? Belum. Sudah lagi pas COVID, pas baru ada COVID. Kita kena PSBB kan, ya itu kita kena. Enggak dapat. Bener-bener total kosong ya, nggak ada pemasukan sama sekali, kayak gitu. Jadi makanya ekonominya ya udah bener-bener dah. Jadinya gali lubang tutup lubang lah kalau kita misalnya kurang gitu kan, cari yang punya ini aja. Sekarang kan susah banget, bener-bener cari kerja itu susah. Mau yang gaji kecil, mau gaji besar tuh susah. Memang juga sekarang lagi susahnya barang lagi free, apalagi sekarang harga lagi. Nah biasa, inilah semampunya ini apa? Kalau udah habis corona ya mungkin ya lantar lagi. Sekarang yang paling dapat berapa? Paling kecil 50-40. Total bantuan yang telah tersalurkan sebanyak 3.492 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 7.283 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 18.998 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.203 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 111 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia seperti Nias,
Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Lauji Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening, BCA, BNI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya. Atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas taburan kasih Anda bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan di masa COVID-19. Juga terima kasih atas dukungannya sehingga kami bisa terus menolong 5.000 anak di seluruh pelosok Indonesia dan juga memberikan makanan bergizi dan pendidikan gratis bagi mereka semua. Tidak terlepas dari dukungan Anda dan juga kasih karunia Tuhan yang terus menyertai sepanjang masa-masa sulit ini, kami juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan ada penawaran spesial dari divisi merchandise kami, di mana pembelian 5 buku saya berjudul Knowing Enough, Healthy Dating, Mendengar Suara Tuhan, Desperado Jomblo, dan juga ada Live a Better Life yang merupakan renungan harian. Pembelian 5 buku ini dapat dibeli dengan harga Rp250.000 yang sebelumnya Rp325.000. Anda bisa save Rp75.000 untuk pembelian 5 buku. Dan juga ada penawaran khusus untuk pembelian 2 kaos dari Positif by YTP. 2 kaos dengan desain apa saja. Anda akan mendapatkan gratis 1 pouch sabun cuci tangan. Tentunya ini untuk pengiriman di Pulau Jawa saja, karena di luar Pulau Jawa pengiriman tidak diizinkan dalam bentuk cairan. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi Yayasan Tangan Pengharapan dan juga taburan Anda untuk Impact Community Indonesia. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Mari harapkan yang terbaik dari Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan akan memenuhi setiap rumah Anda dan Anda akan diberkati dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Yohanes Kristianus. Enjoy the service. Kami
Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari angkat suaramu, panggil dia, katakan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta. Kami tahu Engkau berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan Kau, dimuliakan, ditinggikan Engkau Tuhan. Namanya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari angkat suaramu sekali lagi, katakan. Dimuliakan, haleluya, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang telah melawat dan memberkati kami. Ketika Engkau ditinggikan, ketika Engkau dimuliakan, maka sesuatu yang besar sedang terjadi di tengah-tengah kami. Saat ini kami berdoa bahwa setiap pokok doa yang telah masuk dalam ibadah Impact Community, begitu berat ya beban yang mereka sedang hadapi. Tapi Tuhan, kami adalah Tuhan yang sanggup menjawab doa setiap orang yang percaya. Kami berdoa buat keberhasilan bisnis, pengeboran air di luar kota. Tangan-Mu bekerja untuk usahanya boleh berhasil, mimpinya menjadi kenyataan. Kami berdoa buat kesembuhan kanker paru-paru, kebocoran lambung, kista, dan hipertiroid. Engkau Jehovah Rafa, dimanapun mereka berada, biar kuasa kesembuhan mengalir, sehingga mereka boleh mengalami mujizat kesembuhan. Kami juga berdoa buat mereka yang sedang menghadapi perpecahan keluarga, biar belas kasihan-Mu turun untuk menolong,
sehingga rumah tangga yang dingin menjadi hangat, yang pecah boleh kembali pulih. Kami juga berdoa buat keputusan untuk bisa bebas dari kecanduan rokok dan narkoba. Engkau boleh membebaskan dan menolong mereka, supaya mereka bisa mampu keluar dari pergumulan hidup mereka. Saat ini kami juga berdoa untuk dibebaskan dari kutuk keturunan, biar Tuhan boleh memberikan kemerdekaan yang sejati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Bagimulah yang sanggup melakukan yang jauh lebih besar daripada mereka kerjakan dan lakukan. Demi nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Saat ini ada beberapa press report yang telah masuk, kesaksian yang telah disampaikan dan bisa menguatkan buat kita semua. Yaitu yang pertama, kesaksian bahwa mereka telah diberkati dari kepemilikan rumah pribadi. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Ada Tuhan yang menjawab doa orang percaya. Yang kedua, mujizat order membanjir setelah menabur bagi pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, didukungnya modal usaha dari suami, sehingga akhirnya bisa sang istri memiliki usaha. Yang keempat, dikirimnya orang-orang yang menolong di saat kekurangan. Sungguh luar biasa kesaksian memberkati. Bagi Bapak Ibu yang mendapatkan jawaban doa, jangan sungkan-sungkan untuk mengirim kepada Impact Community, sebab kesaksian Bapak Ibu akan sangat memberkati dan memberi kekuatan bagi yang mendengarkan. Baik, kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Suatu kehormatan boleh kembali menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, maka saya judul khotbah saya dengan tema pemeliharaan Tuhan. Mari kita lihat Markus pasal 8 ayat 1-9. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh. Murid-murid yang menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus berkata kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap syukur atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Diceritakan di mana ada begitu banyak orang dari daerah Galilea yang mengikut Yesus selama 3 hari tanpa makan. Melihat itu, maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Dan Yesus tidak mau mereka pulang dalam keadaan perut lapar. Mereka bisa rebah di jalan. Menunjukkan bahwa Tuhan tidak mau sebagai anak-anaknya dalam keadaan lemah dan berkekurangan. Dia mau pengikut yang mengalami kecukupan, kuat dalam menjalankan kehidupan. Kita belajar di sini rahasia orang-orang Galilea, bagaimana mereka mengalami pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, rahasia dari orang-orang Galilea mengalami pemeliharaan Tuhan. Mereka mau bayar harga untuk mengikut Yesus. Markus pasal 8 ayat 2 dan 3 dikatakan oleh Yesus, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka disuruh pulang ke rumah dalam keadaan perut lapar, mereka akan pingsan di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Kita bisa melihat di sini sesudah 3 hari orang-orang Galilea mengikut Yesus, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Mereka nggak punya makanan. Ini menunjukkan betapa berkorbannya, betapa semangatnya mereka terhadap Kristus dan firman-Nya. Sehingga mereka tidak hanya meninggalkan semua pekerjaan, mereka mengikut Yesus, tapi juga rela mengalami kelaparan
untuk bisa terus bersama dengan Yesus. Mungkin bagi kita mendengar khotbah 3 jam saja sudah terasa begitu lama, membosankan, langsung pengen cepat-cepat pulang. Sementara orang-orang Galilea ini terus mengikuti Yesus, mendengarkan pengajaran Yesus selama 3 hari. Mereka tidak pernah mengeluh dan berkata, aduh capek, aduh lapar, aduh bosan nih. Kita saja kalau ikut seminar baru 1 session, pengen cepat-cepat tea break. Baru 1 session lagi, mulai pengen cepat-cepat lunch. Tapi orang-orang Galilea ini tidak ada breakfast, tidak ada tea break, tidak ada lunch, tidak ada dinner. Tapi mereka tetap antusias mendengarkan firman-Nya. Melihat heroiknya mereka. Kristus hati tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Lalu Yesus membuat mujizat supaya mereka bisa makan sampai kenyang. Memang menerima keselamatan itu gratis, tapi mengikuti Yesus ada harga yang perlu dibayar. Kita harus sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Bukan hanya kejar berkatnya, tapi mari kita kejar pribadinya. Bukan hanya cari mujizatnya, tapi mari cari hadiratnya. Bukan hanya cari tangannya, tapi mari cari hatinya. If you want to win people, you have to win their heart. Kalau Anda ingin memenangkan seseorang, Anda perlu memenangkan hatinya. Sebab ketika Anda memenangkan hatinya, Anda akan mendapatkan pribadinya. Ketika Anda sudah dapatkan hatinya, maka Anda akan mendapatkan tangannya. Begitu Anda bisa dapatkan hadiratnya, maka pasti Anda akan dapatkan mujizatnya. Begitu Anda bisa dapatkan pribadinya, maka Anda bisa dapatkan berkatnya. Udah pasti dapat pribadinya, dapat berkatnya. Dapat hatinya, pasti dapat tangannya. Dapat hadiratnya, pasti dapat mujizatnya. Ketika kita tinggal bersama dengan Tuhan, maka Dia akan memelihara kita. Saya teringat di rumah, ada staf kami yang berasal dari pedalaman NTT. Ketika baru kerja bersama kami, keadaan badannya kurus, berantakan, tidak sekolah. Tapi begitu dia tinggal sama kami, dia banyak membantu kami. Kami sebagai pimpinannya, namun dalam keadaan yang sama. Yang kami lakukan adalah kami coba berusaha untuk mencukupkan segala kebutuhannya. Dan sekarang yang luar biasa, keadaan tubuhnya semakin besar, makin rapih. Kemudian kita sekolahkan, kita kuliahkan sampai selesai. Dan akhirnya kita bisa melihat bahwa ternyata kalau seandainya staf kami saja yang tinggal sama kami bisa dicukupkan, dipelihara, apalagi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, melekat sama Tuhan, pasti kita akan jauh lebih produktif, jauh lebih sehat, jauh lebih terpelihara daripada manusia bisa pelihara kita. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mengajarkan sebuah analogi bahwa Yesuslah pokoknya dan kitalah rantingnya. Memang yang didekati oleh makhluk hidup dan manusia adalah ranting. Karena ranting berbuah, berbunga, dan berdaun. Tapi ketahuilah, ketika ranting lepas dari sumbernya atau pokoknya, maka ranting akan segera kering dan mati. Namun sebaliknya, sekalipun ranting itu gundul, tapi kalau dia nempel sama pokoknya, dicangkokkan kepada pokoknya, maka ranting itu akan segera berbuah, berbunga, dan berdaun. Menunjukkan bahwa ketika kita tinggal dalam Tuhan, maka yang terjadi, kita yang minus akan jadi surplus. Kita yang nothing akan jadi something. Kita yang zero akan jadi hero. Kata tinggal di sini artinya melekat, intim, sepakat, bersatu, atau bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita bisa melekat, ketika kita intim, ketika kita sepakat sama Tuhan, ketika kita bisa bersatu sama Tuhan, ketika kita bisa bersekutu dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita akan berbuah lebat. Coba dianalisa dari mulai tahun lalu 2019 sampai sekarang 2020. Apakah
Kita makin produktif atau semakin tidak produktif? Coba dianalisa dari mulai masuk COVID-19 di Indonesia sampai hari ini. Apakah kita tambah kreatif atau justru makin monoton? Apakah kita semakin bergairah atau justru semakin tidak bergairah? Karena harusnya semakin kita melekat sama Dia, kita semakin produktif. Begitu kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, jelas yang terjadi kita akan semakin menghasilkan hal-hal baru dari dalam diri kita. Yang pasti kita yang masak akan semakin enak. Kita yang jualan akan semakin lancar. Kita yang kerja akan semakin mencapai target. Kita yang suka desain semakin lebih menarik. Kita yang punya skill komunikasi akan semakin lancar. Dan kita yang punya pemikiran semakin penuh dengan hikmat. Seperti Adam ketika tinggal di Taman Eden. Taman Eden artinya the moment of spot, di mana kehadirat Tuhan menyentuh bumi. Di mana Adam bergaul dengan Tuhan. Dia bisa face to face bersekutu dengan Tuhan. Bersatu dengan Tuhan. Yang terjadi begitu kreatif ya Adam. Sehingga dia bisa menyebutkan nama-nama binatang dengan berbeda-beda tanpa salah. Begitu luar biasanya kemampuan Tuhan ada dalam diri Adam. Kreativitas yang ada dalam diri Adam. Kenapa? Karena Adam ada dalam Taman Eden. Saya percaya ketika di masa COVID ini kita bisa menyerang jadwal padat kita. Dan kita punya waktu sama Tuhan. Ini yang membuat kita akhirnya bisa kreatif. Seperti Adam kreatif. Produktif seperti Adam produktif. Dan ketika kita bisa menghasilkan sesuatu yang ada dalam diri kita. Inilah yang menghasilkan pemeliharaan dan berkat Tuhan lewat buah pekerjaan tangan kita. Yang kedua, kita belajar bagaimana orang-orang Galilea ini mengalami pemeliharaan Tuhan. Orang-orang Galilea mau berbagi dari milik mereka. Mereka tidak menyimpan, mereka tidak menyembunyikan, tapi mereka bisa share. Markus pasal 8 ayat 4 dan 5. Murid-murid yang menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? Jawab mereka 7. Jadi setelah Yesus melihat orang banyak mengikutinya selama 3 hari. Yesus hatinya tergerak oleh belas kasihan. Langsung Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku gak mau mereka pulang dalam keadaan perut lapar. Mereka bisa pingsan di jalan. Langsung murid-murid menyeletuk dan berkata, di desa yang kecil ini, di mana ada orang bisa memberi mereka makan segini banyak. Padahal sebelumnya, murid-murid pernah ditanyakan oleh Yesus pada waktu berhadapan dengan 5.000 orang kelaparan. 2 pasal sebelumnya. Langsung Filipus berkata, uangku 200 dinar tidak akan pernah mengenyangkan orang banyak ini. Langsung Yesus berkata, apa yang ada pada kita? Andreas mulai mencari dan kemudian dia mendapatkan anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan Andreas minta roti tersebut dan ikan tersebut dan menyerahkan kepada Yesus. Apa yang terjadi? Berkat bantuan anak kecil ini yang mau berkorban, maka 5.000 orang yang kelaparan dapat kenyang dan sisanya 12 bakul penuh. Dan ini yang terjadi kali kedua Yesus bertanya kepada murid-muridnya di hadapan 4.000 orang yang kelaparan. Tapi justru murid-murid tetap tidak peduli dan berkata, bagaimana mungkin desa kecil ini kalau kita belikan roti gak akan mungkin bisa mengenyangkan orang ini. Padahal Yesus tidak memberi kesempatan untuk murid-murid bisa korban, untuk share apa yang mereka miliki. Langsung Yesus menjawab, ada berapa roti yang ada di antara kita semua? Kemudian mereka mulai mengumpulkan roti dari orang-orang Galilea mengikuti Yesus 3 hari. Dan mereka menjawab ada 7 roti dan beberapa ekor ikan. Langsung Yesus mengambil 7 roti tersebut dan ikan-ikan tersebut dan lipat gandakan. Maka 4.000 orang bisa makan sampai kenyang dan sisanya 7 bakul. Kita bisa melihat di sini Tuhan Yesus tidak mau melakukan mujizat.
kalau di antara mereka tidak ada yang mau berbagi dari miliknya. Bukan berkata Tuhan Yesus tidak bisa bikin mujizat, batu jadi roti. Tapi ini mekanismenya Tuhan, caranya kerja Tuhan. Dia mau untuk kita ikut kontribusi, maka dia akan lipat gandakan. Dia akan bikin mujizat ketika ada yang kontribusi. Tuhan tidak pernah tanya apa yang tidak kita miliki, tapi yang dia tanya apa yang kita miliki. Dengan tongkat Musa dia bisa memimpin. Dengan 5 roti 2 ekor ikan dia bisa mengenyangkan 5.000 orang. Dengan 7 roti maka dia bisa mengenyangkan 4.000 orang. Mari, apa yang ada pada kita, kita belajar di sini untuk bisa share, bisa membagikan harta kita, talenta kita, ilmu kita kepada pekerjaan Kristus, kepada orang lain. Maka yang terbatas yang kita miliki ketika kita serahkan sama Tuhan, Tuhan akan lipat gandakan. Investasi terbesar bukan di bumi, tapi investasi terbesar itu di kerajaan Allah dan dalam hidup orang. Ketika kita berani menginvestasikan apa yang kita punya, yang terbatas, perih, sakit, tapi maka kita akan lihat mujizat. Kita gak akan pernah lihat mujizat kalau kita gak mau bisa melepaskan, men-share apa yang kita miliki. Saya teringat dengan cerita kisah seorang janda di Safat, di daerah Sidon. Safat ada daerah sisi barat Libanon, northeast dari Israel, di utara barat Israel, di mana diceritakan dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-17. Ketika di daerah itu mengalami kekeringan hebat karena 3,5 tahun tidak ada turun hujan, di mana ada seorang janda memiliki 1 anak perempuan yang sedang mencari kayu bakar untuk dia masak sisa segenggam tepung dengan minyak yang sedikit, dan setelah dia makan terakhir dia akan mati karena itu makanan satu-satunya yang dia punya. Datanglah Elia, nabi utusan Tuhan, kepada janda Sarfat ini. Dan kemudian Elia meminta untuk tepung yang sedikit segenggam tersebut diberikan kepada Elia. Dan janda Sarfat ini berkata, tidak mungkin, ini adalah tepung terakhir dan minyak terakhir. Begitu aku masak, maka aku makan dan besok saya tidak ada makanan lagi. Tapi Elia berkata, berikan terlebih dahulu kepada saya, maka engkau akan terpelihara, engkau tidak akan jadi mati. Kemudian janda Sarfat ini mulai mengolah adonannya sambil menangis. Perutku lapar, anakku lapar. Kalau aku berikan ini kepada Nabi Elia, aku bagaimana makan? Tapi karena dia taat kepada hamba Tuhan, kemudian dia waktu membuat adonan sambil meneteskan air mata. Ini adalah makanan yang terakhir. Setelah itu aku gak tahu apa yang terjadi. Dan ketika dia berikan roti tersebut kepada Elia, yang terjadi, tepungnya tidak pernah ada habisnya, minyaknya tidak pernah ada keringnya. Dan akhirnya janda tersebut bersama anaknya terpelihara. Dan Elia diterima di rumahnya. Gak lama setelah itu anaknya sempat mengalami sakit yang begitu berat. Dan Elia bikin mujizat sehingga anak tersebut bisa sehat kembali. Wow, luar biasa. Memang untuk kita memberikan apa yang kita miliki itu berat. Apalagi kalau itu jumlahnya sisa satu-satunya. Tapi kalau kita pengen lihat mujizat pelipat gandaan, kita harus berani berkorban. Kita harus berani melangkah. Kita harus berani untuk perih. Karena firman Tuhan berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan menangis sambil menabur benih akan pulang dengan sorak-sorai. Yang menarik di sini, di mana diceritakan dalam perikop yang saya bacakan, Markus pasal yang ke-8, Yesus menggunakan 7 roti dengan beberapa ekor ikan.
Kemudian dilipat gandakan 4.000 laki-laki kenyang dan sisanya 7 bakul. 2 pasal sebelumnya, Markus pasal 6 ayat 6 sampai 13, Yesus menggunakan 5 roti dan 2 ekor ikan, dilipat gandakan 5.000 laki-laki kenyang dan sisanya 12 bakul. Aneh di sini matematikanya Tuhan. Kebutuhan lebih banyak, 5.000 orang. Dengan modal lebih sedikit, 5 roti, 2 ekor ikan. Tapi bisa mengenyangkan mereka semua. Sisanya 12 bakul lebih. Sedangkan perikop yang ini, kebutuhan lebih sedikit, 4.000 orang. Dengan modal lebih banyak, 7 roti dan beberapa ikan. Yang terjadi, mereka makan kenyang, sisanya 7 bakul. Kita bisa melihat di sini gambaran, jangan takut untuk menyerahkan apa yang kita punya kepada orang lain, kepada pekerjaan Tuhan. Maka kita akan lihat kebutuhan akan terpenuhi dan kita mengalami kelimpahan. Luar biasa. Saya teringat waktu kami putuskan satu keluarga, saya bersama istri membawa anak-anak meninggalkan Australia dan kembali ke Indonesia. Dan income saya dari hasil pelayanan. Beda waktu di Australia, income dari usaha dan cukup besar. Tapi begitu saya tinggalkan Australia, hidup dengan iman. Dan saya harus pisahkan 30% income kami untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Saya minta istri saya mengelolanya. Dan istri saya mulai mengelola. Dengan income kami yang waktu itu nggak besar. Tapi kami berani berkorban 30%. At least. Istri saya mulai kelola untuk memberi makan bagi anak-anak yang diajarin baca tulis dalam bahasa Inggris. Istri saya mengelola, kemudian memberikan paket sembako buat mereka yang membutuhkan. Istri saya mengelola untuk memberikan pengobatan buat pasien yang tidak bisa berobat. Tapi yang andai dan ajaib, itu tahun 2006. Sekarang 2020, kami bisa melihat mujizat pelipat gandaan. Dana yang terbatas menolong 5 anak, sekarang jadi 5.000 anak. Saya percaya ketika kita mulai bisa untuk memberikan apa yang kita punya, maka yang terjadi, mujizat pelipat gandaan akan terjadi. Seperti kami coba belajar untuk menabur firman setiap hari lewat daily devotion dan firman Tuhan di ibadah Sabtu dan Minggu. Tapi kami kadang-kadang putus asa. Bagaimana kami bisa dapat hikmat, bagaimana untuk kami bisa membagikan firman yang baru. Tapi yang luar biasa, ketika kita menabur ilmu, kita menuai ilmu. Ketika kita menabur berkat, kita menuai berkat. Gak bisa dipungkiri, selama kita hidup di tanah ini, kita gak pernah lepas daripada hukum tabur dan tuai. Dan ini mekanismenya, kita gak akan pernah bisa menaik lebih kalau kita gak menabur lebih. Itu sebabnya kalau kita mau mengalami mujizat, financial upgrade, kita belajar untuk menabur upgrade. Yang ketiga, bagaimana orang-orang Galilea ini mengalami pemeliharaan Tuhan, mujizat Tuhan. Mereka mau mengucap syukur dalam segala hal. Dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 6, lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Dan mereka juga mempunyai beberapa ikan. Dan sesudah mengucap syukur atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Orang-orang Galilea ini mengikuti Yesus 3 hari. Begitu gak ada makanan, gak pernah komplain. Gak bersungut-sungut, gak mengeluh. Tapi terus mengikuti Yesus dengan ucapan syukur. Itu sebabnya yang Yesus lakukan, Yesus tidak bisa tinggal diam. Yesus tolong mereka. Yesus kenyangkan mereka. Mereka pulang dalam keadaan perut kenyang. Baik kenyang rohani maupun kenyang jasmani. Jadi kita bisa melihat di sini. Mengucap syukur. Bukan saja berterima kasih atas mujizat yang Tuhan telah berikan. Tapi mengucap syukur. Menarik mujizat yang baru terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya ulangi. Mengucap syukur bukan sekedar berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Tapi mengucap syukur
Artinya menarik mujizat yang baru terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita harus tak ketahui, bersyukur dibutuhkan bukan sewaktu-waktu, tapi bersyukur dibutuhkan setiap waktu. Bersyukur bukan cuma dibutuhkan waktu kita sehat. Bersyukur juga dibutuhkan waktu kita tidak sehat. Bersyukur dibutuhkan bukan waktu kita sedang ada di bawah, tapi kita juga belajar bersyukur ketika kita dipromosikan Tuhan. Bersyukur bukan pada waktu kita sedang dalam keadaan kelimpahan. Bersyukur juga dibutuhkan pada waktu kita sedang dalam keadaan kekurangan. Bersyukur bukan cuma dibutuhkan pada waktu kita dalam keadaan baik-baik saja, tapi bersyukur dibutuhkan ketika kita dalam keadaan kurang baik. Dan seperti yang saya katakan, ketika kita mulai bisa bersyukur dalam segala hal, maka kita sedang menarik mujizat yang baru terjadi dalam kehidupan kita. Berhenti bersyukur, berhenti mujizat. Banyak bersyukur, banyak mujizat. Dan ini isi format doa Tuhan Yesus. Rahasia daripada mujizat yang Yesus lakukan. Jadi ketika saya pelajari firman Tuhan, mujizat yang paling kreatif yang Yesus lakukan di muka bumi ini selalu diawali dengan ucapan syukur. Yang pertama, mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan. Di mana ketika Yesus melihat 5.000 orang kelaparan, yang Yesus lakukan, yaitu dalam Yohanes pasal 6 ayat 11, Yesus mengambil roti tersebut, ia menghadap ke atas, mengucap syukur, membagi-bagikan kepada mereka, dan kemudian yang terjadi 5.000 orang kenyang, sisanya 12 baku. Yang kedua, mujizat 7 roti dan beberapa ikan. Yang perikop ini kita bahas, di mana ketika Yesus mengambil 7 roti itu, ia mengucap syukur. Markus pasal 8 ayat 6. Di Markus pasal 8 ayat 7, beberapa ikan yang ada, ia kembali mengucap syukur atasnya, dan kemudian mulai menyuir-nyuirnya. Dan ikan tersebut dan roti tersebut tidak ada habisnya. Luar biasa sekali. Mengenyangkan 4.000 orang, sisanya 7 baku. Yang ketiga, mujizat paling kreatif yang Yesus lakukan, yaitu membangkitkan Lazarus. Di mana ketika Lazarus mati sudah 4 hari, secara medis, orang kalau sudah mati 4 hari, cairan di otaknya kering, nggak mungkin bisa hidup. Tapi apa yang dilakukan sama Yesus? Yesus menyuruh orang banyak untuk menggulingkan lubang kuburan tersebut. Dan Yohanes pasal yang ke-11 dan 41 sampai 43, maka Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku, biar engkau dimuliakan. Dan dia berkata, Lazarus, bangkitlah. Maka Lazarus yang sudah 4 hari, dia bangkit dan keluar dari kubur. Luar biasa. Seperti janda Sarfat di daerah Sidon, daerah Libanon, di mana ketika dia mengolah adonan yang terakhir yang harusnya untuk dia dan anaknya, dia sambil menangis dan bersyukur. Dan ketika dia berikan kepada Nabi Elia, maka yang terjadi, tepung yang segenggam tidak pernah ada habisnya, minyak yang sedikit tidak ada pernah keringnya. Saya percaya ketika kita mulai belajar bersyukur, maka kita akan lihat hal-hal yang kreatif akan datang dalam kehidupan kita. Jangan fokus kepada apa yang telah hilang. Jangan fokus kepada masalahmu. Jangan fokus pada penyakitmu. Jangan fokus pada kekuranganmu. Tapi belajarlah fokus kepada Tuhanmu yang besar, kepada Tuhanmu yang kreatif. Dan ketika engkau belajar bersyukur, maka yang terjadi ini, yang mati bangkit seperti Lazarus, yang kekurangan menjadi berkelimpah seperti janda Sarfat di Sidon, yang sakit menjadi tahir, yang hilang Tuhan gantikan. Saya percaya dengan kita belajar dari orang-orang Galilea ini, bagaimana kita mengalami pemeliharaan mujizat Tuhan. Yang pertama, mau bayar harga untuk mengikuti Yesus. Bukan cuma cari mujizatnya, tapi cari pribadinya, berapapun resikonya. Yang kedua,
mau berbagi dari apa yang kita miliki kepada pekerjaan Tuhan dan kepada hidup orang lain. Dan yang ketiga, belajar mengucap syukur dalam segala hal. Maka kita akan berjalan from glory to glory, success to success, victory to victorious. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberkati kami. Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang nyata dalam masa-masa sulit seperti yang kami hadapi dalam hari-hari ini. Negara boleh mengalami resesi, COVID boleh menguasai kota kami, masalah boleh menghantam rumah tangga kami. Hari ini kami belajar dari seperti orang-orang Galilea, mau mengikut Yesus sekalipun harganya mahal. Kami gak akan pernah meninggalkan Tuhan, sebab Engkaulah sumber segala sesuatu. Ketika kami meninggal, maka kami akan mengalami kekeringan. Engkaulah pokok kami dan kamilah carang dan rantingnya. Ketika kami kokkan kepadamu, maka hal-hal baru akan hasilkan. Kami juga belajar untuk kami bisa melangkah seperti janda Sarfat, seperti orang-orang Galilea yang mau membagikan yang mereka roti kepada pekerjaan Tuhan. Dan mereka boleh melihat, bukan cuma mereka terpelihara, saudara-saudara, sanak keluarga dan teman-temannya terpelihara Tuhan. Yang ketiga, belajar dari orang-orang Galilea untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ketika mengucap syukur, maka ada mujizat kreatif. Yang mati bangkit, maka yang berkekurangan yang sakit menjadi tahir, yang hilang kembali kami dapatkan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Saya percaya Anda semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Yohanes Kristianus. Percayalah akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Terus melekat sama Tuhan, maka mujizat akan senantiasa menyertai hidup kita. Jangan lupa untuk bergabung kembali dalam ibadah online bersama dengan kami hari Sabtu depan, tanggal 12 September jam 18 waktu Indonesia Barat, dan hari Minggu tanggal 13 September jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ibadah untuk Sabtu dan Minggu akan disertai dengan perjamuan kudus, dan kita akan dilayani oleh worship leader yang tidak asing lagi, yaitu Wawan Yap, sahabat kami. Juga jangan lupa untuk memperhatikan layar kaca bagi Anda yang ingin menabur bagi pelayanan Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan. Donasi Anda dapat disalurkan melalui nomor rekening di layar kaca ini. Kami percaya bahwa Tuhan pasti memberkati setiap taburan Anda dan mengembalikan semuanya kepada hidup Anda masing-masing berlipat kali ganda dan menjadikan semua yang Anda kerjakan berhasil. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap kasih karunia-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaanmu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, mereka yang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Buka jalan biar mereka ketemu dengan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Aku berdoa agar spirit of excellency mereka jadi saksi di dunia kerja. Mereka jadi orang-orang yang dibutuhkan dan dipromosi di tempat kerja mereka masing-masing Tuhan. Berdoa supaya setiap anak-anak-Mu diberikan hikmat dan kekreativitasan untuk bisa punya ide-ide yang baru dalam mengembangkan setiap usaha yang mereka kelola Tuhan. Berdoa agar Tuhan pertemukan dengan buyer-buyer yang baru, dengan koneksi-koneksi yang terbaik untuk usaha-usaha setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap rumah tangga, agar Tuhan memberkati setiap rumah tangga anak-anak-Mu dengan takut akan Engkau, dengan damai sejahtera, kerukunan, keharmonisan dalam rumah tangga. Biarlah kasih membuat mereka mampu mengampuni dan menerima satu sama lain. Berdoa supaya anak-anak mereka dipelihara Tuhan. Berikanlah pengenalan akan Engkau dalam batin anak-anak mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, pelihara kesehatan
setiap partners Tangan Pengharapan Tuhan, setiap orang-orang yang telah menabur buat pelayanan Impact Community Indonesia. Berdoa agar pemeliharaan-Mu sempurna buat mereka. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari orang-orang yang berniat jahat dalam hidup mereka. Kembalikan setiap benih yang mereka tabur Tuhan berlipat kali ganda. Mereka tidak akan kekurangan, anak cucu mereka tidak akan pernah meminta-minta. Terima kasih Bapa. Kami persiapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa tercurah berlimpah-limpah dalam hidup-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hidup-Mu. Berdoa agar kerinduan hati-Mu diberkati Tuhan, dan Tuhan mengurapi tangan-Mu, mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa, yang mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Pergilah ke tempatmu masing-masing dan jadilah berkat. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Terima kasih telah mengikuti ibadah bersama Impact Community Indonesia. Have a blessed weekend. Sampai bertemu minggu depan. God bless you. Stay safe. Gerbang Tuhan dengan ucapan syukur. Yang setuju katakan haleluya. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lagi sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, tepuk tangan dahsyat bagi dia, katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih kepada para donatur. Berkat kepedulian Anda, Peduli Sesama Tangan Pengharapan bisa menyalurkan bantuan sampai di minggu ke-28 ini. 450 makanan siap saji, 1037 paket sembako, dan 45 bantuan dana tunai telah disalurkan pada minggu ini. Ya, saya dulu kerja. Sekarang belum. Udah lagi pas COVID, pas baru ada COVID, kita kena PSBB kan? Ya itu kita kena. Enggak dapat. Bener-bener total kosong ya. Enggak ada pemasukan sama sekali. Kayak gitu. Jadi makanya ekonominya ya udah bener-bener dah. Jadinya gali lubang tutup lubang lah kalau kita misalnya kurang gitu kan. Cari yang punya ini aja. Sekarang kan susah banget, bener-bener cari kerja itu susah. Mau yang gaji kecil, mau gaji besar tuh susah. Memang juga sekarang lagi susahnya barang lagi free, apalagi sekarang kerja lagi. Nah biasa, inilah semampunya ini apa? Kalau udah habis corona ya mungkin ya lancar lagi. Sekarang yang paling dapat berapa? Paling kecil 50-40. Total bantuan yang telah tersalurkan sebanyak
3.492 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 7.283 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 18.998 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.203 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 111 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Lauji Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening, BCA, BNI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya. Atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.